Oke, temanya hari ini adalah unshaken atau tidak tergoncangkan. Kenapa? Ini kita udah menjelang akhir dari tahun 2021. Dan beberapa tahun ini mungkin banyak yang mengalami goncangan-goncangan lah. Dan kita review di akhir-akhir tahun ini gimana supaya kita bisa tidak tergoncangkan iman kekristenan kita. Jadi unshaken, tidak tergoncangkan, real faith in our faithful God. Iman yang sesungguhnya, iman yang kuat kepada Tuhan yang setia. Ya, ada satu cerita dulu di dalam Alkitab, cerita yang menarik, yaitu cerita tentang the greatest story of faith and courage. Ini cerita terbesar katanya tentang iman dan keberanian, yaitu cerita tentang Daud dan Goliat. Kita udah pasti tahu ceritanya sama-sama, tapi kita review lagi sedikit lebih detail. Jadi Daud sekali lagi dia bukan seorang tentara. Jadi dia nggak pernah masuk ke dalam ketentaraan, meskipun kakak-kakaknya semua adalah tentara. Jadi papanya suruh dia untuk bawa makanan buat kakak-kakaknya yang lagi ada di medan perang. Ceritanya kan gitu. Dan akhirnya Daud pergi ke situ, dan apa yang terjadi ketika Daud sampai di situ? Saya yakin sepertinya kebetulan, tapi pasti itu bukan kebetulan. Karena Tuhan sudah punya rencana. Nah, jadi apa yang terjadi di medan pertempuran? Ada seorang Filistin yang berkata, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Oh, ngejek katanya. Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi dibilang di situ bukan cuma takut biasa, udah cemas, khawatir, dan sangat ketakutan. Nah, kemudian Daud yang nganter makanan, ntar saya minum dulu. Nah, Daud yang nganter makanan sampai di perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Wah, jadi udah siap-siap hadap-hadapan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Dia bawa makanan tinggalin. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampainya di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Gimana? Aman, katanya. Nah, sedang ia berbicara dengan mereka, lagi ngobrol sama kakaknya, gimana kabarnya gini-gini. Tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Dia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Saya nggak yakin Daud lihat apa enggak. Kenapa? Karena dia perawakannya pendek katanya. Beda jauh sama Saul. Saul tinggi. Tingginya itu di atas rata-rata dari semua orang Israel. Sedangkan Daud dibilang seperti anak kecil katanya. Kemerah-merahan, kecil perawakannya. Nah, lihat kalimat ini di bawah, ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, lalu tadi sebelumnya apa? Ini tadi sebelumnya apa? Begitu dengar, mereka cemas dan takut. Ya. Jadi kalau yang tadi pertama mereka cuma takut tapi masih di barisan. Sekarang dibilang di sini larilah mereka, kocar kacir, kabur. Padahal lagi baris berhadapan-hadapan ya, gitu. Nah, waktu Daud dengar, apa yang dia lakukan justru? Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit.
Kamu tuh siapa? Kamu tuh bukan tentara, kamu tuh bukan prajurit, kamu nggak pernah dilatih. Gimana bisa perang? Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Yang cuman sekitar 5-6 ekor katanya. 3-4 ekor. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya katanya, dan membunuhnya. Wow, ini kalau dilihat bukan seperti manusia ya. Kenapa? Orang lihat singa, orang lihat beruang biasanya lari. Tapi ini dibilang dia apa? Mengejarnya. Cuma karena satu domba dimakan dia kejar. Dan Daud pernah ngebunuh singa sendirian loh. Pernah ngebunuh beruang sendiri. Wow, itu udah di luar daripada kekuatan manusia lah. Sekarang aja kita jarang denger lah gitu. Yang bisa ngalahin singa, orang lawan singa, orang lawan beruang. Nah, jadi ada satu hal yang menarik di sini. Baik singa maupun beruang, 36, telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Tuhan yang hidup. Pula kata Daud, nah ini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lalu kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Waktu saya baca ini menarik. Kenapa? Ternyata apa yang meyakinkan bahwa Daud yakin bahwa dia bisa mengalahkan Goliat. Ternyata karena dia punya histori. Dia punya histori itu masa lalunya, pengalaman dari apa yang dia pernah lakukan. Yaitu dia menang lawan singa dan beruang. Itu pun udah seperti supranatural. Dan memang dikatakan itu adalah supranatural karena Daud juga ngerti itu bukan dia. Dia bilang, Tuhanlah yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dan dia yakin kalau Tuhan menolong bukan cuma sekali, 2 kali, ini baru dia cerita. Kita nggak tahu udah berapa singa dan berapa beruang. Gitu. Karena musuhnya ya mungkin singa sama beruang yang suka makan dombanya. Dan di sini dibilang dia yakin sekali. Kalau setiap singa dan setiap beruang yang mau nerkam domba dia dihajar dan dibunuh oleh Daud, dia yakin katanya, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya, jadi inilah sebetulnya yang menjadi sumber kekuatan kita. You can trust God with tomorrow because He was faithful yesterday. Kita bisa percaya apa yang akan terjadi dengan masa depan kita atau hari besok kita. Karena kita tahu dia selalu setia sejak dari dulu-dulu. Ya, jadi kenapa saya khotbah ini? Ini adalah mungkin pertemuan kita terakhir di tahun ini. Bulan depan saya nggak akan khotbah. Saya udah bilang ke Ibu Lili, gitu. Cuti dulu. Bukan karena apa-apa. Saya mau ke Bali sekitar 3 minggu. Ada pelayanan juga di Malang sama Bali. Jadi ini sedikit bekal buat masuk ke tahun yang baru. Nanti di tahun baru ya ada pesan tahun baru lah. Jadi ini adalah pesan penutup tahun. Jadi apa yang harus kita renungkan? Selama 2 tahun ini COVID, yang kita renungkan adalah kita lihat betapa setianya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Betapa pertolongannya ada. Beberapa dari jemaat sempat kena COVID. Tapi kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Juga ada mungkin masalah dalam ekonomi, dalam usaha, dalam ini dan itu. Banyak hal yang dilalui, tapi kita lihat bagaimana sih kesetiaan Tuhan. Dan kesetiaan Tuhan inilah ternyata yang akan menjadi kekuatan kita. Kalau kita lihat Daud, kenapa dia bisa yakin apa yang akan dia hadapi, dia pasti menang. Karena dia punya histori itu. Punya pengalaman dari sebelumnya. Bagaimana Tuhan tolong secara supranatural untuk lawan singa sama lawan beruang. Dan dia yakin, makanya dia pasti menang. Nah, di tengah semua pandemik ini, kita sering juga bicara tentang Mazmur 91. Mungkin ayat yang sering kita ucapkan, sering kita dengungkan.
bagaimana Mazmur 91 adalah ayat perlindungan dari Tuhan. Dan saya mau highlight di ayat keempat ini, saudara lihat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Dengan kepaknya. Di bawah sayapnya. Berarti nggak kelihatan tuh, dia tutupin. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Sebelum ketemu kita, pasti harus ketemu dulu apa? Ya, Yesusnya. Kalau kita ada di bawah sayap, kita nggak kelihatan, Yesusnya yang kelihatan. Nah, dan ini kasih garis bawah di sini. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi apa yang justru membentengi kehidupan kita? Apa yang jadi pagar tembok dan perisai perlindungan bagi kita? Itulah kesetiaannya. Jadi waktu saya renungkan di akhir tahun ini, apa ya Tuhan? Tuhan cuma bilang apa? My faithfulness, kesetiaanku. Itulah yang kamu harus ingat. Jangan pernah lupa. Justru kesetiaan Tuhan itulah perisai dan pagar tembok. Di Ratapan 3 ayat 22-23 dibilang apa? Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Karena kesetiaan Tuhan, makanya kesetiaan Tuhan itu selalu baru katanya. Rahmatnya selalu baru, gak pernah habis. Berarti Tuhan akan tetap setia, Tuhan akan terus setia. Bahasa Inggrisnya bagus, makanya new day, new start. Kita harus tahu ketika bangun pagi, sadarilah ini hari yang baru, berarti ada kesetiaan Tuhan yang baru. The steadfast love of Lord, katanya, never cease. Gak pernah hilang, gak pernah pudar. Kasihnya, mercy-nya, kemurahannya, itu gak ada ujungnya. Come to end, never come to end. Gak ada akhirnya. They are new every morning, great is your faithfulness. Dan kesetiaan Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita. Itulah yang perlu kita renungkan hari demi hari. Tapi mungkin ada hari-hari di mana kita mengalami hal-hal yang gak baik. Ini kalimat bagus sekali waktu saya baca. God will let you walk into uncomfortable situation. Kadang Tuhan memang izinkan untuk kita masuk ke dalam situasi yang mungkin tidak mengenakan bagi kita. Dan kalau kita review, ya 2 tahun lah paling tidak selama masa pandemi ini. Mungkin ada hal-hal yang memang gak enak dalam hidup kita, gak nyaman, gak bikin kita nyaman. Tapi dikatakan di sini, all you can do is rely on Him. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita memegang erat Dia. Don't be anxious. Jangan khawatir, jangan takut, jangan meragukan Dia. Kenapa? He is about to show you. He is faithful. Waktu saya renungkan betul sih. Firman ini saya dapat di tengah saat-saat di mana saya ngalamin masalah besar. Saya ingat waktu itu saya masuk ke WC, ke kamar mandi gitu. Karena saya mau nangis di situ. Nangis di depan istri malu gitu. Tengah malam gitu. Jadi saya masuk ke WC, saya mau nangis di situ. Tapi baru saya nangis, saya bilang, Tuhan, tiba-tiba saya seperti dengar suara. Nggak audible sih. Tapi Tuhan seperti bilang apa? Biasanya bilang, tenang, I love you lah begitu. Kali itu tiba-tiba suaranya bilang apa? Dia bilang apa? I am a faithful God. Saya tiba-tiba dengar, aku adalah Tuhan yang setia. Wow, kata setia itu luar biasa. Kenapa setia? Seberapa sih kita setia? Tuhan itu setia. Berarti memang gak pernah berubah, gak pernah ninggalin. Jadi di tengah masalah ini, kesetiaannya sekali lagi seperti perisai dan pagar tembok. Tapi bahasa Inggrisnya, nah ini ada tambahan tuh waktu saya baca bahasa Inggrisnya. Dibilang di sini bahasa Inggrisnya bukan cuma His faithfulness, tapi dibilang His faithful promises. Jadi apa di situ? Kesetiaannya terhadap janjinya. Ini nggak ada di bahasa Indonesia. Kesetiaannya terhadap janji-janjinya. Pakai S, promisesnya. Banyak janjinya. Semua janjinya. Kesetiaannya terhadap janji-janjinya. Itulah are your armor and protection. Itulah justru perlengkapan senjata kita dan perlindungan kita. Jadi perlindungan kita dan senjata kita adalah apa? Kesetiaan Tuhan terhadap semua janjinya. Wow, waktu saya baca Tuhan bukakan lagi.
Berarti yang kita harus cari tahu itu adalah kita harus ngerti semua janji-janjinya. Karena dia setia menggenapi semua janji. Janji adalah perkataan. Kita sering ingkar janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji terhadap janji-janji yang dia ucapkan. Itulah dibilang apa? Kesetiaan. Makanya dalam hidup ini terkadang God may change your direction. Kadang Tuhan memang mungkin mengubah arah hidup kita. Mungkin sepertinya apa yang kita harapkan kita ke sana, kenapa Tuhan kok belokin sini ya? Kalau kita percaya predestin gitu. Kita percaya bahwa ada selalu yang terakhir saya khotbah tentang apa? Divine intervention. Ada intervensi surgawi. Kadang Tuhan memang maksain kehendak dia. Sepertinya begitu. Kalau kita tahu kadang-kadang Tuhan ubah. Yang kita inginkan kok sepertinya digeser sih, sepertinya gitu. Di tengah itu semua, di tengah kita tidak nyaman katanya. Itu mungkin rencana Tuhan dalam hidup kita. Justru disitulah kita bisa lihat apa? But never his promises. Kita lihat bahwa janjinya terhadap hidup kita tidak pernah berubah. Arahnya mungkin arah hidup kita berubah, tapi janji Tuhan gak pernah berubah. Makanya itulah yang kita pegang. Makanya Mazmur Daud yang tadi ngalami itu, bahwa dia lihat apa? Dulu Tuhan selalu tolong saya. Saya yakin sekarang juga ngadepin Goliat, saya pasti menang kok. Karena Tuhan udah tolong. Dan dia tulis Mazmur ini nih, Mazmur 145 ayat 13-14. Dia bilang, the Lord is faithful to all his promises. Tuhan itu selalu setia terhadap semua janji-janjinya yang sudah dia ucapkan. And loving toward all he has made. Dan dia selalu mengasihi kepada semua yang dia sudah buat, sudah ciptakan. Jadi kasihnya, kesetiaannya, dan kasihnya itu gak pernah berubah. The Lord uphold all those who fall. Tuhan, bahasa Indonesia, Tuhan itu selalu menolong, mengangkat semua orang yang jatuh. And lift up all who are bowed down. Dan selalu menegakkan lagi. Lift up, menegakkan semua yang tertunduk. Dan kalau kita baca detil, ada hal-hal yang menarik di sini. Kenapa? Saudara coba hitung ada berapa kata all di situ. All itu semua. Kalau firman bilang semua, berarti tidak ada yang terkecuali. Termasuk saudara juga. Di tengah semua masalah kita, masalah saudara yang mungkin apa yang sedang kita hadapi hari ini dan kemarin dan besok, saudara percaya ini ayat, ini janji Tuhan, kita pegang. Lihat kesetiaannya kepada all his promises, semua janjinya. And loving toward all he has made. Terhadap semua manusia yang sudah dia ciptakan. Kalau kita percaya, the Lord uphold all who are fall. Jadi semua yang jatuh, Tuhan akan tata, akan angkat tuh. Dan dia akan menegakkan all who are bowed down. Semua yang lagi terlesu, tertunduk. Wow, percayalah ini, inilah kekuatan kita. Kalau dia udah janji, dia setia. Makanya, gimana kita bisa punya iman dan kita percaya? Faith for living. Bagaimana kita bisa punya iman untuk kita hidup, menjalani kehidupan ini? Satu kalimat bagus. Ini yang saya berapa kali pengen punya kesempatan untuk jelasin. Bu Lili udah ngerti. Dan inilah kesempatannya. I have no faith in my faith. Iman kita bukan punya kita. Kenapa? Kita nggak bisa membangun iman kita. Tapi iman kita itu ternyata punya landasannya. Karena kita percaya ada Tuhan dalam kita. Itulah sang iman. My faith. Kenapa? Is in the faithful God. Apa sih dasar iman kalau saya mau tanya buat saudara? Kenapa saudara percaya? Bahkan kalau baliknya lagi, coba saudara renungkan kenapa saudara bisa percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan? Emang saudara pernah lihat? Pernah didatangin sama Yesus? Apakah Yesus pernah ngomong langsung ke saudara? Bahwa apa? Akulah satu-satunya Tuhan ya. Gak ada juru selamat. Kenapa saudara bisa percaya? Dari mana iman itu datang? Dari mana sih saudara bisa percaya? Apa landasannya itu? Kalau kita renungkan semuanya landasannya adalah firman-Nya.
Janjinya. Karena Tuhan janji. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa katanya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang ada di dalam aku katanya. Kamu akan terima segala sesuatu. Kalau aku sudah ampuni dosamu. Jadi semua itu berdasarkan semua janjinya. Makanya God is faithful to keep His promise. Jadi landasan iman kita karena kita tahu bahwa janji Tuhan, bahwa Tuhan selalu memegang setia janjinya. Janji Tuhan itu benar. Dan Dia selalu menggenapi semua janjinya. Karena itulah kita bisa percaya. Itulah dasar daripada iman kita. Makanya we must continue to hold firmly to our declaration of faith. Ini di Ibrani. Ibrani bicara tentang iman. Ibrani 11. Ini Ibrani 11 ayat 1 definisi iman. Ini Ibrani 10 ayat 23. Sebelum definisi iman keluar, dimulai dengan ini. Jadi kenapa kita bisa pegang teguh deklarasi iman kita? Kenapa iman kita bisa tetap yakin? Kenapa kita bisa yakin? Kuncinya satu katanya. The one who made the promise is faithful. Ada promise-nya dulu, ada janji yang Dia ucapkan. Itulah dasar iman kita terhadap janji Tuhan, firman Tuhan, covenant-nya Tuhan. Makanya di perjanjian, di Alkitab kita ada 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kita baca Alkitab itu sebetulnya apa? Isinya promise, covenant, perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan berjanji ke kita. Jadi waktu kita baca, makanya kita bisa yakin sepenuhnya Alkitab benar. Dan pasti akan terjadi. Karena itulah perjanjiannya bagi kita. Dan di sini karena Dia yang berjanji, the one who made the promise is faithful. Dia yang berjanji setia, pasti menggenapi. Itulah dasarnya. Makanya menarik, apa sih faithful? Kalau bahasa Inggrisnya ya simpelnya aja. Faithful itu apa? Faith adalah iman, full penuh. Makanya full of faith. Jadi kalau kita full of faith, kita bisa percaya itu Tuhan setia. Kesetiaan Tuhan itu kita percayai dengan penuh. Full of faith or having faith. Atau kita punya iman. Disposed to believe. Cenderung untuk bisa percaya. Especially, terutama terhadap in the declaration and promises of God. Terutama terhadap deklarasi atau omongan Tuhan dan janji-janji daripada Tuhan. Itulah kita percaya penuh. Dia setia. Makanya God is too faithful to fail. Sadarilah Tuhan itu terlalu setia untuk gagal. Gak bisa gagal. Things may not always go your way. Terkadang memang masalah dalam hidup kita, kehidupan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita ingin jalannya. But rest assured. Tenang, rest. Bahwa God will make everything okay in the end. Kita percaya aja. Satu perkara. Hidupku kan bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Berarti apa? Ada divine intervention juga dalam hidup kita. Kalau kita percaya hidup kita nggak sembarangan. Tuhan pasti menata hidup kita, karena bukan hidup kita, kan hidup Kristus. Jadi seperti Dia menata hidupnya melalui kita. Kalau gitu apa? Kita udah tahu akhirnya pasti nggak akan sad ending, tapi pasti happy ending. Akhirnya God will make everything okay in the end. Di tengah semua kita jalani itu, justru kita lihat kesetiaan Tuhan di tengah semua masalah itu. Dan satu ayat yang menguatkan saya. Waktu itu saya langsung cari. Jadi nggak jadi nangis tuh. Waktu di kamar mandi langsung keluar, saya langsung ketik ke faithful. Saya search langsung di konkordan, saya cari. Dan ketemu satu ayat ini yang luar biasa. But the Lord is faithful. He will strengthen. Dia akan menguatkan. Di tengah kelemahan, di tengah semua pergumulan, Tuhan bilang apa? Aku Tuhan yang setia. Tenang, aku kasih kekuatan. He will strengthen. Dan bukan cuma itu apa? Protect you from the evil one. Memelihara kamu terhadap yang jahat. Kita tahu Dia adalah Bapa kita. Sekarang kalau saya aja Bapa, saya lihat kalau ada orang jahat, saya akan lindungi anak-anak saya. Akan proteksi. Apalagi Bapa di surga.
Kalau ada hal yang jahat, kalau ada iblis, kalau ada apa datang menyerang, masa dia cuma tangkut tangan, biarin aja gitu. Tahu, ini ayatnya dibilang apa? Karena kesetiaan Tuhan pasti He will protect you from the evil one. Dia pasti akan melindungi, memprotek kita dari hal-hal yang jahat. Makanya tenang. For the Lord is a faithful God. Sekali lagi di Yesaya bilang, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Blessed, bahkan apa? Diberkatilah kita. Blessed are those who wait for His help. Justru diberkatilah kita, yang kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap percaya dan menunggu pertolongan daripadanya. Lihat, Tuhan pasti tolong, karena tadi Tuhan udah bilang, Dia akan protect kita, Dia akan tolong. Kalau kita bisa tunggu itu. Dan ada satu lagu yang saya sering nyanyikan sama anak-anak juga, sama keluarga, kalau mesbah keluarga malam-malam. Ini lagu luar biasa, simple, tapi kalau denger lagu ini selalu pengen nangis lah. Kalau mengingat kesetiaan Tuhan. Lagu yang luar biasa. Saya yakin saudara sering nyanyi juga. Saudara renungkan kata-katanya luar biasa. Kenapa kita bisa tenang, bisa aman? Karena Dia setia. God is faithful. Ya, jadi ada dua hal sebetulnya yang kita perlu ngerti tentang Tuhan. Dan inilah dasar iman kita. Makanya dibilang di sini, understand. Kamu harus ngerti, harus tahu. Apa itu understand? Therefore, that the Lord your God is indeed God.
bahwa Tuhan itu adalah benar-benar Tuhan. Tuhan itu benar-benar Tuhan. He is the faithful God. Dia adalah Tuhan yang setia. Who keeps his covenant. Yang selalu memegang perjanjiannya, covenant. For 1,000 generations. Bayangin buat 1,000 generasi. Coba saudara boleh hitung lah. Kalau satu generasi berapa? 80 tahun. Berarti berapa? 8.000 tahun. Kalau 8.000 tahun, kalau dunia ini baru 6.000 tahun. Berarti apa? Sepanjang dunia ada. Itulah artinya. Dialah yang memegang perjanjiannya sepanjang kita hidup di dunia. Sepanjang dunia ada. Dan bukan cuma itu. And lavishing his unfailing love on those who love him. Dan yang mencurahkan dengan luar biasa katanya. Kasihnya yang tanpa syarat. Buat kita yang mengasihi dia. Jadi dua hal, faithful and unfailing love. Makanya biasanya bahasa Indonesia ditulis selalu apa? Kasih setia. Selalu ditulisnya kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Dua hal ini jalan bareng terus tuh. Kenapa? Karena Tuhan setia, dia mengasihi kita. Kasih setia Tuhan terus ada atas kita. Dan ini satu ayat di 2 Timotius. Tadi pagi waktu saya saat teduh renungan, Tuhan kasih ayat ini lagi. 2 Timotius adalah ayat atau tulisan terakhir yang ditulis, surat terakhir yang ditulis oleh Paulus sebelum akhirnya dia mati di Roma. Jadi ini tulisan terakhir Paulus. Dia bilang apa? Benarlah perkataan ini. Jadi kalau udah ditulis kayak gini, waduh udah jangan ditanyakan lagi ini bener nggak? Benarlah perkataan ini, kita harus tahu. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Kalau kita mati dengan dia, kita justru akan hidup selama-lamanya dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Karena apa? Ada reward. Ada reward. Saya pernah khotbah Grace and Reward juga. Jika kita menyangkal dia, nah ini satu yang negatif. Dia pun akan menyangkal kita. Kenapa? Ya kalau kita menyangkal dia berarti kita nolak dia. Ya gimana dong? Tapi lihat kalimat bawahnya yang menarik. Tapi jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Waktu saya baca bahasa Inggrisnya, ini jauh lebih jelas dan lebih tajam. Bahasa Inggrisnya bilang gini, ayat yang ke-13 aja. Even when we are too weak. Kalau bahasa Indonesianya kan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Bahasa Inggrisnya bilang bahkan ketika kita terlalu lemah. To have faith left. Untuk kita bisa percaya. Tapi kita nggak nyangkal dia loh ya. Tapi kita rasanya, aduh Tuhan, saya bener nggak sih Tuhan? Kayaknya saya terlalu lemah untuk bisa punya iman percaya, untuk bisa percaya. Kenapa? Ngelihat semua keadaan dunia kayak gini. Bisa kita ngalami itu? Bisa. Saya juga pernah, mungkin saudara juga pernah. Rasanya kok di mana pertolongan Tuhan ya? Tapi kita nggak nyangkal dia ya, kita tetap percaya dia Tuhan. Beda ini. Tapi dibilang di sini kita bahkan too weak to have any faith left. Bahkan sampai nggak punya iman lagi, sepertinya nggak punya iman lagi yang tersisa. Sekalipun kita sepertinya udah nggak setia lagi tuh. Nggak punya iman lagi, nggak bisa percaya lagi. Nggak bisa percaya lagi dengan semua ini katanya. Dibilang apa? He remains faithful to us. Dia tetap setia kepada kita. And will help us. Dan tetap akan tolong kita. Kenapa? Ini bagus nih. For he cannot disown us who are part of himself. Wow. Ternyata lebih dalam penjelasannya. Kalau di sini, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kadang agak bingung ya. Kalau bahasa Indonesianya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ternyata di sini dirinya itu siapa? Ternyata ini ngasih lihat bagaimana kesatuan kita dengan Kristus. Kristus ada di dalam kita. Dan dia tidak bisa menyangkal dirinya itu adalah kita.
Karena dia sudah ada di dalam kita. Bahkan ketika kita tidak bisa percaya lagi, dia tetap setia bagi kita. Dia nggak pernah tinggalin kita katanya. Karena dia tidak bisa disown. Dia nggak bisa lepasin kita. Wow, saya bilang ini pengajaran grace yang kuat nih. Yang kelihatan di sini. Dia nggak bisa disown. Disown us who are part of himself. Dia nggak bisa lepasin kita yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Sekali saudara terima dia, undang dia masuk jadi Tuhan, wow, luar biasa. Dia akan selalu setia dalam hidup saudara. Will help us katanya, akan tolong kita. Sekalipun saudara jatuh bangun dalam percaya saudara, dalam iman saudara, dia tetap selalu setia. Dan kalimat terakhirnya tuh ditambahin lagi bahasa Indonesianya nggak ada semua ini. And he will always, dan dia akan selalu carry out his promises to us. Wow, dia akan selalu bawa semua janji-janjinya bagi kita. Tadi apa? Kalau dia udah janji, digenapi nggak? Pasti, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia dengan perkataannya, dia pasti menggenapi apa yang dia katakan. Dan ketika kita lemah, kita sepertinya nggak bisa percaya lagi tuh. Justru di situ dia akan bawa semua janji-janjinya. Untuk apa? Untuk tergenapi dalam hidup kita sampai kita bisa lihat, wow, betul-betul kita punya Tuhan yang faithful dalam hidup kita. Wow, luar biasa. Makanya God is faithful even in the midst of hard time. Di tengah hari-hari yang paling berat, bahkan kita seperti nggak bisa percaya lagi. Kesetiaan Tuhan itulah perlindungan dan pagar tembok bagi kita. Tenang, katanya. Finding truth in the word of God. Temukanlah kebenarannya itu di dalam firman-Nya. Karena God will never hold his promises back from being fulfilled in your life. Ini kalimat tajam banget. Tuhan tidak akan menahan balik apa yang dia sudah janjikan. Karena apa yang dia sudah janjikan dalam hidup kita itu pasti digenapi dalam hidup kita. Di dalam Kristus, there are always yes and amen. Tidak ada no, katanya. Dalam Kristus, hanya ada ya dan amin. Kalau dia sudah ngomong, kita tinggal bilang amin. Yes, amin, yes. Waktu baca firman, kalau Tuhan bilang apa oleh biru kamu Yesus, oleh biru Yesus kamu sudah sembuh, yes, amin, itu aja. Karena Tuhan gak bisa tahan, di itu pasti akan terjadi janjinya. Dan inilah justru dasar daripada sekali lagi kita ikut Yesus. God was faithful yesterday. Tuhan itu setia kemarin. Tuhan itu setia hari ini. Dan Tuhan juga pasti setia hari besok kita, tahun 2022. Dan hari-hari ke depan, dia pasti setia. Dua hal ini yang saudara perlu pegang. Sebagai apa? Landasan dasar iman kita. Apa itu? For the Lord is good and his love endures forever. Kasih setia. Dua hal. Selama ini kita cuma tahu kasih Tuhan. Tidak berkesudahan. Kasih Tuhan selalu ada. Kenapa kita bisa percaya ke Tuhan? Karena kasihnya tidak pernah berubah. Kasihnya. Betul. Tuhan itu selalu baik. Lord is good and his love endures forever. Dan kasihnya selalu ada selama-lamanya. Tapi hari ini kita belajar satu hal lagi. Yang bisa jadi perisai kekuatan kita untuk ikut. His faithfulness. Kesetiaannya. Continues to all generations. Itu akan terus ada dari generasi ke generasi. Amin. Tadi dibilang bahkan for 1,000 generations katanya. Berarti sampai seluruh dunia ini ribuan, 1000 generasi. Tuhan bilang aku tetap Tuhan yang setia. Aku adalah Tuhan yang mengasihi kamu dan kasihnya itu selama-lamanya kekal. Tapi kesetiaannya juga itu ada bukan selama-lamanya, ada selama kita di dunia. Saudara lihat, love forever. Tapi faithfulness all generation. Karena kesetiaannya inilah buat kita
menjalani kehidupan kita selama di dunia. Selama kita di dunia, dari generasi ke generasi sepanjang dunia ada, saudara perlu tahu, Dia adalah Tuhan yang setia, yang pasti menepati semua janjinya. God is good all the time. He never changes. Tuhan selalu baik setiap waktu, setiap saat. Tidak pernah berubah. Dan Dia tetap sama karena kesetiaannya. Yesterday, today, and forever. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tahun 2022, 2023, 2024, sampai rapture, sampai Yesus datang kembali. Dia tetap sama dan janjinya pasti tetap akan terus digenapi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang setia. Bahkan ketika kami tidak setia, bahkan ketika kami sepertinya nggak bisa percaya lagi. Di tengah iman kami mungkin menurun, karena iman kami terus naik turun. Tapi kami tahu, kesetiaan-Mu tidak berubah dalam hidup kami. Engkau tetap akan menggenapi setiap janji-Mu. Bahkan Engkau bawa, carry your promise to us. Engkau bawa janji itu, sampai kami bisa lihat janji itu digenapi dalam hidup kami. Dan kalau hari ini kami sudah lihat Kau setia di masa lalu kami bisa lihat Kau sudah setia sepanjang tahun-tahun yang kami sudah lalui. Kami percaya Tuhan, tahun yang akan datang yang kami akan masuki juga, kami percaya Engkau tetap akan setia untuk menggenapi semuanya, untuk bisa menolong kami, untuk menjagai kami, melindungi kami. Kesetiaan-Mu adalah perisai dan pagar tembok bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang setia. Biar kami bisa menangkap, mengerti Tuhan kebenaran ini. Kasih setia-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.